Selamat sore dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 pada sore hari ini terkait dengan Komisi 11. Haristurino yang meyakini turunnya 30% pemasukan pajak merupakan buntut dari permasalahan Kortex yang menyulitkan pelaporan dan pembayaran pajak. Komisi 11 DPR RI menilai defisit APBN tahun 2025 merupakan akibat dari rendahnya pemasukan pajak serta masifnya proyek infrastruktur yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Dalam 2 bulan pertama tahun 2025, Kementerian Keuangan melaporkan APBN mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Haristurino meyakini turunnya 30% pemasukan pajak merupakan buntut dari permasalahan Kortex yang menyulitkan pelaporan dan pembayaran pajak. Januari dan Februari ketika digabung, maka total penerimaan pajaknya turun 30%. Nah, kita tahu bahwa sumber utama pendapatan negara adalah dari pajak. Ketika pajaknya tidak tercapai, ya tentu APBN kita defisit. Nah, apa yang menyebabkan defisit ini? Apa yang menyebabkan kenapa penerimaan pajaknya rendah? Satu, tentu tidak boleh dinafikan. Penyebabnya adalah masalah di Kortex yang masih menyulitkan banyak wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Anggota Komisi 11 DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita berpendapat defisit APBN juga disebabkan proyek infrastruktur dari pemerintahan sebelumnya. Pasalnya banyak proyek yang belum membawa keuntungan untuk negara. Contoh kereta cepat deh, itu kan bukan sesuatu yang hasilnya kita besok. Jadi mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi ya baru kita mendapatkan pendapatan itu. Nah itu salah satu penyebab defisit. Jadi banyak sekali, jangan dilihat dari segi negatifnya aja, segi positifnya. Pada saat kita mengeluarkan uang kemarin, ingat loh, utang Indonesia itu tidak tinggi. Utang Indonesia itu malah salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Eston Fuenai berharap RUU Kabupaten atau Kota dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk kemandirian daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya pemberdayaan hak otoritas masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran melalui rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota. Percepatan implementasi pembentukan RUU Kabupaten Kota memerlukan perda yang dilegitimasi langsung oleh DPRD, sehingga muatan undang-undang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Eston Fuenai berharap RUU Kabupaten Kota dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk kemandirian daerah, termasuk berbagai pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Undang-Undang Kabupaten Kota itu dalam rangka realisasi otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otoritas dan hak otonom untuk membangun daerahnya. Tentunya demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, maka perlu sosialisasi dan penjelasan kepada rakyat banyak tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua, otoritas dari pemerintah sendiri wajib untuk memberikan motivasi dan penjelasan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam perkembangannya, RUU Kabupaten Kota perlu disesuaikan secara bertahap. Alasannya karena dasar hukum yang digunakan sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Dasar lama, bukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen keempat. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi harus didukung dengan kepastian pemenuhan hak PMI. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi. Komisi 9 ingatkan pemerintah tidak tergesa-gesa dan perlu memiliki strategis yang jelas untuk melindungi pekerja. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan pencabutan moratorium harus didukung dengan kepastian pemenuhan hak PMI
khususnya mengenai perlindungan pekerja migran. Komisi 9 kini masih menunggu respon dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait strategi perangkat negara dalam melindungi PMI di Arab Saudi. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya. Karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mereka bekerja di rumah-rumah dengan majikannya, lalu tenaga yang dikirim adalah tenaga unskilled, ya, yang sering kali ini menimbulkan persoalan. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sejak tahun 2023, Arab Saudi bukan tujuan utama PMI. Jumlah PMI terbesar ada di Taiwan sebanyak 39.178 orang, Malaysia 38.478 orang, kemudian Hong Kong 33.639 orang. Sementara Arab Saudi hanya menerima 2.424 PMI. Rifki dan Adila, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI langsung melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pasca indeks harga saham gabungan atau IHSG terperosok hingga 6,51% ke level 6.049. Kejadian ini mengakibatkan trading halt atau penghentian perdagangan saham sementara sempat dilakukan. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Akan ada sebanyak 146 juta jiwa lebih yang akan melakukan pergerakan ataupun mobilitas selama libur Lebaran tahun 2025 ini. Prinsip Komisi 5 memastikan mudik Lebaran 2025 ini jauh lebih baik. Saya meminta jaminan kualitas jalan tidak ada yang berlubang di jalan nasional. Yang menemukan jalan berlubang, informasikan saja ke